Dalam pada itu, semua pihak digesa berganding bahu bersama kerajaan dalam menepani krisis tenaga global susulan konflik Asia Barat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerjasama itu menjadi asas keutuhan negara dalam Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, dunia kini menghadapi tekanan besar dari berbagai arah, mulai dari konflik geopolitik hingga krisis energi yang perlahan namun pasti mulai terasa dampaknya di berbagai negara. Di kawasan Asia Tenggara, situasi ini menghadirkan kontras yang mencolok antara dua negara bertetangga, Malaysia dan Indonesia. Ketika Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan serius dalam sektor energinya, Indonesia justru tampil dengan kepercayaan diri baru, seolah sedang memasuki babak kebangkitan yang selama ini dinantikan. Pemerintah Malaysia sendiri tidak menutup mata terhadap situasi yang sedang berkembang. Pernyataan dari pejabat tinggi negara tersebut menggambarkan adanya kekhawatiran nyata terhadap ketahanan energi nasional mereka. Rakyat diminta untuk bersikap realistis dan tidak panik. Sebuah pesan yang secara tidak langsung menegaskan bahwa situasi yang dihadapi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ketika pemerintah mulai berbicara tentang keseimbangan antara kewaspadaan dan ketenangan, itu biasanya menjadi indikasi bahwa ada tekanan yang cukup serius di balik layar. Jika kita menelusuri lebih dalam, salah satu faktor utama yang mengguncang stabilitas energi Malaysia adalah kondisi perusahaan energi andalannya, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. Penurunan kinerja finansial yang signifikan bukan hanya sekedar fluktuasi biasa, melainkan mencerminkan adanya tekanan struktural yang lebih dalam. Industri petrokimia global saat ini sedang menghadapi kelebihan pasokan, ketidakpastian harga minyak, serta dampak dari konflik geopolitik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Semua faktor ini berkumpul menjadi badai yang menghantam fondasi ekonomi berbasis energi. Dampaknya tidak hanya terlihat pada angka-angka laporan keuangan, tetapi juga mulai merembes ke kebijakan publik. Penurunan kontribusi perusahaan energi terhadap pendapatan negara memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang sebelumnya mungkin sulit dibayangkan, seperti pengurangan subsidi bahan bakar. Bagi masyarakat yang selama ini menikmati harga bahan bakar yang relatif stabil dan terjangkau, perubahan ini tentu menjadi kejutan yang cukup besar. Ketika harga bahan bakar mulai naik, efeknya akan merambat ke berbagai sektor lain, mulai dari transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, Indonesia justru menunjukkan arah yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini secara konsisten melakukan transformasi dalam sektor energinya, terutama melalui strategi hilirisasi yang mulai membuahkan hasil nyata. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah pengembangan kilang minyak yang mampu meningkatkan kapasitas pengolahan secara signifikan. Dengan kemampuan produksi yang semakin besar, Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor bahan bakar, sebuah perubahan yang membawa dampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Transformasi ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai nilai energi global. Minyak mentah yang dihasilkan dari dalam negeri seringkali dikirim ke luar negeri untuk diolah, kemudian dibeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga yang lebih tinggi. Situasi ini menciptakan ketergantungan yang cukup besar terhadap negara lain, sekaligus menguras devisa negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun kini, arah kebijakan mulai berubah. Dengan meningkatkan kapasitas pengolahan dalam negeri, Indonesia mulai mengambil alih kendali atas sumber daya energinya sendiri. Langkah ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat regional. Ketika negara lain mulai mengalami tekanan dalam menjaga pasokan energi, Indonesia justru memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain utama dalam distribusi energi di kawasan Asia Tenggara. Perubahan ini juga membawa implikasi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Dalam dunia yang semakin terhubung, energi bukan hanya soal kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi alat diplomasi yang sangat penting. Negara yang mampu mengelola sumber daya energinya dengan baik akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia mulai menunjukkan potensinya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu sektor atau satu perusahaan membuat sistem menjadi lebih rentan terhadap guncangan eksternal.
Ketika kondisi global berubah, dampaknya bisa terasa sangat cepat dan signifikan. Inilah yang tampaknya sedang terjadi saat ini. Upaya untuk menyesuaikan kebijakan, termasuk reformasi subsidi, menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha mencari keseimbangan baru dalam menghadapi realitas yang berubah. Bagi masyarakat, tentu perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada biaya hidup sehari-hari. Dalam jangka pendek, hal ini bisa menimbulkan tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, agar transisi dapat berjalan dengan lebih lancar. Di tengah situasi ini, Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan. Keberhasilan dalam meningkatkan kemandirian energi harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijaksana. Sejarah telah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu menjamin kesejahteraan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam sektor energi. Transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan menjadi agenda global yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel yang dapat digunakan dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia dapat melangkah lebih jauh, tidak hanya sebagai produsen energi konvensional, tetapi juga sebagai pemain penting dalam industri energi masa depan. Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam konteks ini memberikan pelajaran yang berharga. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor dapat menjadi resiko yang besar, terutama dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Sebaliknya, diversifikasi dan investasi jangka panjang dalam infrastruktur dapat memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap berbagai guncangan. Namun demikian, penting untuk melihat situasi ini secara objektif dan tidak terjebak dalam narasi yang berlebihan. Setiap negara memiliki tantangan dan kelebihan masing-masing. Malaysia, dengan segala tantangan yang dihadapinya saat ini, tetap memiliki kapasitas untuk melakukan penyesuaian dan menemukan solusi. Sementara itu, Indonesia juga harus terus bekerja keras untuk mempertahankan momentum yang telah dicapai. Pada akhirnya, isu energi bukan hanya tentang angka produksi atau kapasitas kilang, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama. Negara yang mampu membaca arah perubahan dan mengambil langkah yang tepat akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Narasi tentang krisis dan kebangkitan ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kompetisi antar negara, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika global yang lebih luas. Energi, sebagai salah satu sektor paling strategis, akan terus menjadi pusat perhatian dalam berbagai diskusi ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki strategi yang jelas dan berkelanjutan dalam mengelola sektor ini. Indonesia dengan segala potensinya, kini berada pada posisi yang cukup strategis, namun posisi ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Menjadi mandiri dalam energi berarti harus siap menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk menjaga stabilitas pasokan, mengelola harga, dan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, situasi yang dihadapi Malaysia menjadi pengingat bahwa tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap perubahan. Ketahanan energi harus dibangun melalui kombinasi kebijakan yang tepat, investasi yang berkelanjutan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika global. Dengan demikian, kisah tentang dua negara ini bukan hanya tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana masing-masing merespons tantangan yang ada. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, fleksibilitas dan kesiapan untuk berubah menjadi aset yang sangat berharga.
Dan pada akhirnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan.